أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengizinkan kecuali atas izinnya. Tidak ada yang ditakdirkan kecuali atas dengan takdirnya. Yang Allah takdirkan untuk merayakannya di Indonesia, semuanya atas kehendak Allah. Yang Allah takdirkan merayakannya di Gaza, atas kehendak Allah. Yang merayakannya bersama kaum muslimin yang sedang berhaji di Arab Saudi, di Makkah Al-Mukarramah, atas kehendak Allah. Tidak ada di muka bumi ini bahkan daun yang jatuh dari pohonnya kecuali atas kehendak Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara walladzi qaddar. Allah lah yang menakdirkan, fahada, lalu Allah lah yang memberikan petunjuknya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keadaan takdir adalah bagian daripada keimanan yang diikat dengan seorang muslim. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fih. Itulah kitab Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan di antara yang gaib adalah takdir Allah, jodoh, rezeki, kehidupan seseorang, keinginannya dan keinginan Allah. Apapun yang kemudian Allah takdirkan kepadanya adalah bagian daripada cara Allah untuk menguji keimanannya. Seorang ayah, seorang ibu yang menginginkan kebaikan kepada anaknya, tetapi Allah takdirkan anak itu lahir, ada yang dalam keadaan tunanetra, ada yang dalam keadaan tidak bisa berbicara, ada yang dalam keadaan cacat. Tetapi ingat, semua takdir Allah diberikan dengan begitu indah. Allah yang berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Maka pada dasarnya yang nampak di hadapan mata orang ini buta, tetapi dialah sebaik-baik penciptaan Allah. Yang nampak di hadapan mata, Gaza sedang tidak baik-baik saja, tetapi itulah cara Allah memilih para syuhadanya, memilih orang-orang yang dipilih untuk menumpahkan darahnya di jalan Allah. Dengan darah-darah mereka lah bumi Allah ini masih dikaruniai nikmat oleh Allah. Seandainya kita sadar, seandainya kita faham tentang mahalnya darah seorang syuhada, darah seorang yang mati syahid, kita akan bersyukur banyak-banyak ketika kemudian kita melihat ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga Allah, lalu memanggil 70.000 orang yang dia cintai atas kehendak Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita berbicara takdir, kita berbicara bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang takdir seorang nabi yang begitu tawakal kepada Allah, Ibrahim alaihi salam. Bagaimana dia mentawakalkan dirinya, bukan mempasrahkan. Karena istilah tawakal tidak hanya istilah pasrah dalam bahasa Indonesia. Tawakal berarti ikhtiar yang sempurna, doa yang sempurna, lalu penyerahan seluruh hidupnya kepada Allah Azza wa Jal. Itulah tawakal. Idul Adha, Idul Qurban tidak bisa lepas dari takdir Allah. Bagaimana Allah menguji seorang hamba bernama Ibrahim alaihissalam ketika mereka sekeluarga hidup di kota Mekah.
Lalu kemudian Allah takdirkan Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar untuk melanjutkan perjuangan. Padahal Ismail saat itu masih kecil. Padahal Hajar saat itu istrinya berada di lembah yang tandus. Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Kata Ibrahim sambil berdoa, ya Allah, terpaksa aku titipkan. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Anakku, istriku ya Allah, Hajar dan Ismail, aku titipkan pada lembah yang tandus. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan yang tumbuh, tidak ada air di sana. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Padahal tempat ini ya Allah di sebelah Ka'bahmu, di sebelah masjidmu yang sangat suci ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim hanya meminta, ya Allah, ketika aku taati takdirku, ketika aku mengikuti kemauanmu ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah, jadikan mereka ya Allah, keluargaku orang yang mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Lalu jadikan seluruh hati manusia ya Allah yang datang ke tempat ini akan rindu kembali ke tempat ini. Doa Ibrahim dijawab oleh Allah. Anaknya dijadikan seorang nabi. Ismail nabi. Ishak yang saat itu berada di Palestina juga nabi. Menggabungkan dua kota suci yang mulia. Dia tinggalkan anaknya Ismail di kota Mekah, percaya akan takdir Allah. Ternyata Allah memberinya kabar gembira sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Allah berikan karena dia percaya dengan takdir Allah. Dia tinggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus untuk melanjutkan perjuangan, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid. Lalu Allah berikan kabar gembira kepadanya seorang anak dari istri pertamanya yang saat itu diuji oleh Allah dengan kemandulan, yang diuji dengan oleh Allah dengan belum memiliki keturunan. Sarah namanya. Ini bukan dongeng saudaraku. Ini kisah nyata bagaimana Ibrahim berpindah dari kepercayaannya tentang takdirnya menuju takdir yang lain. Itulah hidup ini. Kadang-kadang yang Anda rencanakan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Tetapi takdir Allah selalu indah. Takdir Allah lah yang terbaik. Kemauanmu menurutmu terbaik, padahal baik saja belum tentu menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah sudah pasti yang terbaik untukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Percayalah, ketika Allah melihat perjuangan Ibrahim, berani mempercayai takdirnya, berani mempercayai ketetapan Rabbnya, bahwa sesungguhnya anaknya Ismail yang masih bayi, bahwa sesungguhnya Hajar yang kemudian diabadikan kisahnya dalam hadis Bukhari, ketika Ibrahim pergi meninggalkannya tanpa kata, tanpa pesan, tanpa nasihat, hanya karena Ibrahim khawatir rasa ibanya, rasa kasihannya kepada anak dan istrinya di Mekah saat itu mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Maka pergilah sang Nabi yang mulia ini, yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, tanpa kata, tanpa pesan, tiba-tiba berbalik badan, mengikuti wahyu dari Rabbnya, berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Dalam hadis Bukhari, kisah yang sangat sedih dan menyedihkan. Hajar berteriak, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Dan yang bercerita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Lagi-lagi Ibrahim tidak ingin menoleh, tidak ingin balik, tidak ingin melihat, tidak ingin menjawab. Karena dalam hatinya dia sangat yakin kapan dia menoleh,
Kapan dia balik, kapan dia menatap, rasa kasihannya akan lebih besar daripada ketaatannya kepada Allah. Maka dia terus berjalan hingga kemudian Hajar berkata dengan kata-kata yang lantang memanggil Ibrahim dengan kalimat, "Ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik?" Wahai Ibrahim, apakah engkau pergi karena perintah dari Allah Tuhanmu? Apakah kamu meninggalkanku karena ini adalah perintah dari Allah? Maka Ibrahim meneteskan air matanya, lalu membalikkan badannya, menoleh istrinya, melihat bayi kecilnya yang mana dia sudah berpuluh-puluh tahun belum memiliki keturunan. Anak yang ditunggu-tunggu Ismail saat itu masih menangis di antara bukit Safa dan Marwah, yang kalau Anda pernah berhaji berumrah, Anda pasti mengetahui betapa lelahnya kita sa'i 7 kali Safa Marwah, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Itulah perjuangan Hajar ketika Ibrahim menjawab, "Na'am, hadza amrun min Rabbi." Iya wahai Hajar, ini adalah perintah Allah Tuhanku. Maka kata Hajar, seorang wanita salehah, dengan tegas mempercayai takdirnya, mempercayai pilihan Tuhannya. Hajar mengatakan, "Idza kana hadza amrun min rabbik." Kalau ini perintah dari Allah, pergilah wahai Ibrahim. "Idzan la yudayyi'ana." Maka saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadis Bukhari tadi memberikan pada kita jawaban takdir yang indah. Pergilah Ibrahim ke Palestina. Berusahalah seorang wanita salehah bernama Hajar. Berikhtiarlah dia ke Safa, ke Marwah, ke Safa lagi, ke Marwah lagi. Dia mulai dari Safa, turunlah ayat Allah, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Karena keyakinan seorang wanita salehah, keyakinan seorang ayah yang saleh, seorang bapak yang saleh, seorang istri yang salehah, turunlah ayat "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah", yang akhirnya miliaran manusia mengikuti langkah, mengikuti ujian, mengikuti ikhtiar seorang wanita. Miliaran manusia harus melakukan hal yang sama. Bahkan ditandai di Arab Saudi di sana, di Mekah di sana, antara Safa dan Marwah dengan lampu hijau. Tanda kita harus berlari-lari kecil untuk mengikuti perjuangan seorang wanita yang percaya kepada takdirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tahukah Anda saudaraku, takdir itu belum selesai bagi Ibrahim. Ketika dia datang ke Palestina dan diberi kabar tentang lahirnya Ishak, maka tidak lama kemudian Allah menyuruhnya kembali ke Mekah untuk menemui anaknya Ismail setelah belasan tahun, yang mana anaknya saat itu sudah tumbuh menjadi seorang yang kemudian dikatakan anak-anak, bahkan hampir remaja. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Turunlah ayat dalam surah As-Saffat, menjadi takdir yang lain dari sebuah takdir yang telah dilalui. Ternyata ujian ini tidak akan ada habisnya sampai kemudian kita meninggalkan tempatnya. Karena selama kita masih di dunia, saudara sekalian, sesungguhnya semuanya hanyalah ujian. Semuanya hanyalah percayanya kita kepada ujian tersebut. Bukankah Allah mengatakan, "Innama amwalukum", sungguhnya harta kamu, "wa auladukum", keluarga kamu, fitnah, ujian bagimu. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Mulk, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa saudara sekalian? Liyabluwakum. Apa arti liyabluwakum? Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Untuk menguji kalian, ada hidup, ada mati, ada kehidupan dan ada kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hanya dari sebuah mimpi,
Hanya dari sebuah mimpi, saudara sekalian, kita akhirnya menyembelih miliaran hewan kurban. Hanya dari sebuah mimpi, seluruh umat muslim yang ada di dunia, 2 miliar kurang lebih, dari zaman Nabi Ibrahim hingga kemudian hari kiamat, hingga hikmah hari ini, saudara sekalian. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang berkurban, tidaklah dia memotong kukunya, tidaklah dia memotong bulu-bulunya, sampai dia menyembelih hewan kurban. Bahkan bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita, kuku-kuku yang melengket di jari-jari kita, dilarang, hadis Muslim, dilarang oleh Nabi untuk dipotong, untuk dipendekkan, untuk dicukur, sampai kemudian Anda menyembelih hewan kurban. Betapa Allah ingin memuliakan Ibrahim untuk kemudian memberikan pelajaran kepada seluruh yang berkurban. Lihatlah, hanya untuk menahan dirimu, tidak memotong bulu-bulu yang ada dalam tubuhmu, tidak menggunting kuku-kukumu, itu adalah untuk menghargai seorang yang sudah percaya kepada takdir Rabbnya. Lewat sebuah mimpi, dia harus menyembelih anaknya yang dia tinggalkan di waktu kecil, yang akhirnya Allah hadiahi Zam-Zam di bawah mata telapak kakinya, yang Allah kemudian takdirkan kepadanya untuk mengatakan pada anaknya Ismail dalam sebuah ayat, sebuah diskusi dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat. Qala ya bunay, berkata Ibrahim, wahai anakku. Anak yang kemudian satu-satunya dari Hajar, hanya lewat sebuah mimpi lah mengatakan pada anaknya, qala ya bunay, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lalu kemudian anak yang saleh ini, Ismail alaihi salam, menjawab, qala ya abati, ketika ayahnya bertanya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati, lihatlah jawaban anak yang saleh ini, hasil dari percayanya seorang orang tua, hasil dari percayanya seorang Ibrahim kepada takdirnya, seorang Hajar pada takdirnya, akhirnya menjadikan dia mendapatkan keridhaan dari Rabbnya. Maka apa jawaban dari anak ini? Anak yang lahir dengan ketakwaan, dengan keridhaan Allah, dengan keridhaan ayah ibunya kepada takdir Allah. Maka anak ini menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan untukku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Di ujung khutbah ini, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hikmah yang luar biasa tentang bagaimana ketika Allah ingin menakdirkan Ismail disembelih. Bahkan disebutkan dalam surah Saffat, semua telah tersedia, semua telah tersiapkan. Bahkan sang anak sudah menaruh lehernya di tempat penyembelihan. Lalu kemudian sang ayah sudah menutup matanya, mengangkat sebuah golok, sebuah pisau yang kemudian akan dijadikan sebuah alat untuk membunuh, untuk menyembelih anaknya sendiri. Maka apa yang terjadi, saudara sekalian? Allah hanya ingin menguji ketakwaan, Allah hanya ingin menguji keimanan, Allah ingin melihat bagaimana takdirnya yang kemudian bekerja. Allah ganti Ibrahim alaihissalam dengan domba, dengan kibas. Ketika kemudian Ibrahim mengangkat tangannya, bukan ketika Ibrahim melihat anaknya, tapi ketika kapak sudah diangkat, saudara sekalian, ketika golok itu sudah diangkat, maka Allah turunkan domba itu, Allah turunkan kibas itu, menjadi bukti bahwa ternyata sempurnakan ikhtiarmu, sempurnakan usahamu melalui takdir Rabbmu, maka Allah akan memberikan hadiah terindah untukmu. Dan itulah hadiah dari Allah untuk Ibrahim dan seluruh keluarganya. Hingga hari ini semua yang berkurban, baik domba, baik sapi, baik onta, semua pahalanya seyakin-yakinnya lari dan ditransferkan juga kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin ada di antara kalian yang punya takdir sedang tidak baik. Ada yang orang tuanya sakit,
Ada yang mungkin sudah berniat haji, namun qadarullah belum berangkat. Ada yang kemudian sudah berniat untuk berbuat kebaikan menikah, namun Allah uji dengan masalah yang banyak. Ada yang istrinya meninggal, ada yang suaminya wafat, ada yang kemudian kedua orang tuanya sakit bertahun-tahun. Itu pilihan Allah, itu takdir yang Allah tetapkan untukmu. Engkau belum disuruh menyembelih anakmu, maka yakinlah takdirmu pasti ada hadiah yang baik dari Rabbmu. Percayalah, hidup ini sebentar, hidup ini singkat. Hanya ketakwaan kita kepada Allah yang bisa membuat kita tenang dengan setiap takdir Allah. Paginya dia masih salaman sama ibunya, sorenya dia sudah mengantarkan jasad ibunya. Ada yang paginya masih bersalaman sama ayahnya, malamnya dia sudah mengantar ayahnya ke rumah sakit. Keesokan subuhnya ayahnya sudah wafat. Ada yang lebih dahsyat, sebuah kisah yang saya dengar, bahkan saya lihat seorang anak yang kemudian mengantar orang tuanya pergi berhaji, lalu kemudian ditakdirkan di haji tersebut orang tuanya wafat. Kemarin Ramadan, di akhir Ramadan, di pertepatan dengan tanggal 21 Ramadan, salah seorang jamaah travel kami, ketika kami etikaf di sana, membawa seluruh keluarganya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, adik-adiknya, dan semua keponakan-keponakannya berumrah. Total ada 18 orang yang berangkat umrah etikaf Ramadan kemarin. Saudaraku, siapa sangka ketika ayahnya menggunakan kain ihram di siang harinya, Allah berikan takdir untuk sakit sejenak dengan menggunakan kain ihram. Ketika sakit dibawa ke rumah sakit, belum selesai sampai di rumah sakit, Allah sudah cabut nyawa ayahnya dalam keadaan berihram. Malam 21 Ramadan, malam ganjil, 10 hari terakhir berkain ihram, dan bertepatan waktu itu malam Jumat. Atas izin Allah, tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Ada yang mau bersedih, silahkan. Tetapi takdir Allah selalu indah. Seakan-akan 17 orang keluarganya mengantarkan satu orang ke tempat peristirahatan terakhirnya di Mekah. Saya yang kemudian akhirnya datang untuk menguburkan bersama orang-orang yang kemudian ada di sana. Karena yang meninggal ini adalah ayah dari salah seorang murid saya, namanya Dr. Andika Sediawan. Subhanallah. Itulah takdir Allah, saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta, agar kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mengimani takdir-takdir kita, agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu mendukung setiap takdir Allah, setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, selalu percaya, selalu tawakal kepada setiap jalan yang Allah tentukan kepada kita. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini tidak dijadikan orang-orang yang buta atas apa yang Allah takdirkan kepada saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Saudaraku, kelihatannya mereka disiksa, kelihatannya mereka terzalimi, betul. Tapi siapa yang menakdirkan ini kecuali Allah? Tidak ada yang menakdirkan kecuali Allah. Tidak ada yang punya mau kecuali Allah. Hari ini Amerika dengan pongahnya, Israel dengan kesombongannya merasa hebat. Tapi ingat, takdir Allah selalu indah. Allah biarkan orang-orang seperti ini, sebagaimana Allah dulu biarkan Fir'aun, sebagaimana dulu Allah biarkan Abraha, sebagaimana dulu Allah biarkan Namrud dengan kesombongannya, lalu Allah binasakan dengan caranya, dengan takdirnya. Tidak perlu khawatir, saudara sekalian. Anda punya Allah. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dalam surah Asy-Syu'ara, bertawakkallah, berserah dirilah dengan sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya tawakal kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri dalam salatmu, wa taqallubaka fis sajidin, dan dia mendengarkan doa-doamu dalam sujudmu.
Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara kita di Gaza yakin dengan hal itu, maka mereka tidak mau meninggalkan Gaza, tidak mau meninggalkan tempat mereka, walaupun rudal di mana-mana, bom di mana-mana, tetapi keyakinan mereka kepada tanah mereka, kepada Allah untuk setiap takdirnya membuat mereka bertahan. Tidak sedikit yang ayahnya wafat, tidak sedikit anak bayi yang meninggal, tapi mereka percaya dengan takdir Allah dan mereka percaya dengan janji Allah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sangat-sangat disayangkan kalau kemudian kita yang berada di tempat yang aman tidak mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Maka doa pertama saya hari ini, saya serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Saya mintakan kepada Allah Azza wa Jal, saya mohonkan pada Allah Azza wa Jal untuk semua saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin في فلسطين. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah di hari yang adha ini, di hari yang penuh pengorbanan ini ya Allah, selesaikan ya Allah, tuntaskan ya Allah semua pengorbanan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka ya Allah, cukupkan penderitaan mereka ya Allah. Balaslah setiap kezaliman orang-orang yang zalim terhadap mereka ya Allah. Kami tidak sanggup lagi melihat jasad-jasad saudara-saudara kami di Gaza bertumpahan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Malik, Antal Quddus, Antal Salam, Antal Mu'min, Antal Muhaimin, Antal Aziz, Antal Jabbar, Antal Mutakabbir, walakal asma'ul husna. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Arina ajaiba qudratik, tunjukkan pada kami semua yang hadir hari ini ya Allah keajaiban dari kekuasaan-kekuasaanmu ya Allah, keajaiban dari kekuatan-kekuatanmu ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, terima orang-orang yang mati syahid di antara mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hewan-hewan kurban yang kami sembelih hari ini ya Allah, jadikan setiap amal soleh kami hari ini ya Allah. Engkau kirimkan juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Gaza ya Allah. Kebahagiaan kami di Indonesia ya Allah, berikan juga kepada kebahagiaan, menjadi kebahagiaan saudara-saudara kami di Gaza dan di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau berikan kepada kami makanan yang nyaman, rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, maka berikan juga kepada saudara-saudara kami di Gaza dan di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau Maha Pengasih ya Allah, Kau Maha Penyayang ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada saudara kami di sana ya Allah. Ada anak bayi yang tidak punya dosa ya Allah, ada wanita-wanita yang lemah yang tidak punya dosa ya Allah. Ya Allah Engkau Maha Baik ya Allah. Mereka kaum-kaum duafa, orang-orang yang lemah ya Allah, tolonglah dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, kami mohon padamu ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, penduduknya Engkau sejahterakan dengan rezeki yang halal ya Allah. Engkau berikan kepada kami rezeki-rezeki yang baik ya Allah. Engkau jadikan kami semua penduduk negeri ini ya Allah menjadi penduduk yang bertakwa, yang mengerjakan salat, yang mendirikan salat, yang tidak meninggalkan salat-salat ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu mengerjakan salat ya Allah, beserta istri kami, anak kami, kedua orang tua kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang mendirikan salat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di akhir doa kami ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa dan menang ya Allah. Setelah kami melewati 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah ya Allah, setelah kami berpuasa Arafah kemarin ya Allah, dan berikan kepada kami ketakwaan,
sampai kami mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang bertakwa, jagalah salat kalian, jagalah ibadah kalian, jagalah mengaji kalian. Jangan menjadi hamba yang sombong, jangan menjadi hamba yang zalim. Jadilah orang-orang yang bertakwa agar Allah mencintai kalian. Jadikan setiap ujian tanda Allah mencintai kalian. Terima setiap takdirnya dengan keridhaan. Katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Saya ridha atas setiap ketetapan Allah. Saya ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, saya ridha Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Mudah-mudahan dengan keridhaan kita kepada takdir Allah, Allah juga meridhai kita sebagaimana Allah ridha kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya setelah beliau dan keluarganya mempercayai takdir Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.